Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, semoga sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan suatu materi tentang gelombang mekanik. Ini merupakan materi baru di semester genap ini. Nah, apa sih gelombang mekanik itu? Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Namun sebelumnya, Bapak punya sesuatu yang bisa kita diskusikan di sini. Di sini ada gambar kan batu dijatuhkan ke permukaan air. Nah, apa yang akan terjadi pada permukaan air tersebut? Nanti Anda akan melihat lingkaran-lingkaran kecil yang terbentuk di sini. Lingkaran-lingkaran kecil yang akan terbentuk di sini di atas di tempat jatuhnya batu. Kemudian bagaimana jika terdapat selai daun? Nah, di selai daun di permukaan air tersebut, lingkaran-lingkaran tadi itu dapat menggerakkan daun tersebut turun naik. Mengapa daun tersebut bergerak? Lalu ada pertanyaan juga seperti ini. Nah, ini contoh lain dalam. Nah, sini ada sound. Kenapa sih sound dapat menghasilkan suara? Atau kenapa sih kita bisa mendengar suara orang lain, atau bagaimana suara itu bisa dengar oleh kita itu. Pertanyaan tadi itu jawabannya sama, karena adanya suatu gelombang yang dihasilkan dari suatu objek. Gelombang itu dinamakan dengan gelombang mekanik. Pertanyaannya, apa sih gelombang mekanik itu kan? Kita akan pelajari. Gelombang mekanik itu adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya itu memerlukan media. Nah, artinya ada perantara nih dalam merambatkan energi yang dihasilkan dari suatu gelombang. Nah, di sini sebagai suatu contoh, misalkan suatu gelombang itu di sini ada air yang di laut itu. Ketika air bergerak membentuk suatu gelombang, nah di sini ada energi yang dialirkan dari tengah pantai sampai ke pinggir pantai. Nah, di sini ada energi yang tadinya besar itu semakin kesini semakin kecil ya. Itu nanti akan dibahas juga berkaitan dengan sifat dari gelombang mekanik itu sendiri. Kemudian, nah di luar angkasa nih, di luar angkasa suara gelombang itu suara itu tidak akan terdengar. Bunyi yang dihasilkan di luar angkasa itu tidak punya medium untuk merambat. Nah, artinya kan di sini gelombang mekanik itu kan butuh medium atau perantara. Sedangkan di luar angkasa itu tidak ada udara. Nah, makanya para astronot itu dalam berkomunikasi itu menggunakan alat bantu gitu ya, alat bantu di mana alat bantunya itu menggunakan gelombang radio. Nah, sehingga astronot itu bisa berkomunikasi. Nah, kemudian contoh lain dalam kehidupan sehari-hari itu ada gelombang air ya. Jadi gelombang mekanik itu ada gelombang air, kemudian ada gelombang tali. Nah, ini gelombang tali itu gelombang yang dihasilkan dari tali jika kita menggerakkan secara vertikal ya. Nah, vertikal ke atas ke bawah gitu, nanti akan membentuk suatu gelombang. Kemudian juga ada gelombang selingki atau pegas. Nah, ketika kita tarik, nah ternyata selingki itu dia akan menghasilkan rapatan dan regangan. Nah, ini yang dinamakan dengan gelombang selingki. Kemudian ada gelombang bunyi. Nah, ini gelombang bunyi ini itu perantaranya itu tadi udara ya. Kalau gelombang air kan tadi air gitu ya. Kalau gelombang tali jelas tali, dan juga gelombang selingki itu ada pegas sebagai perantaranya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang itu dibedakan. Nah, kemudian berdasarkan arah rambat dan getarnya, gelombang itu dibedakan menjadi dua bagian. Ada dua jenis di sini berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama itu ada gelombang transversal, di mana gelombang ini adalah gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus atau vertikal dengan arah getarnya. Contoh gelombang pada jenis ini adalah gelombang pada tali. Nah, ini ya.
Nah, ini gelombang transversal, ini tali yang diikat pada suatu tiang nanti akan membentuk suatu gelombang. Nah, ini kita tarik di sini merupakan keseimbangan ya, titik keseimbangan atau garis keseimbangan, keseimbangan garis. Oke. Nah, ketika kita menggerakkan secara naik turun atau secara vertikal, nah, si tali ini akan membentuk suatu gelombang transversal, di mana ini akan terbentuk suatu puncak, ini ya, namanya puncak. Kemudian akan terbentuk juga lembah ya. Oke. Itu yang dinamakan dengan gelombang transversal. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada gelombang longitudinal, di mana gelombang jenis ini adalah gelombang yang memiliki arah rambatnya itu sejajar dengan arah getarnya. Nah, contohnya pada gelombang pada selingki ya. Jadi ketika kita tarik secara horizontal, tarik maju mundur, nah nanti akan membentuk suatu regangan dan rapatan. Nah, jadi satu yang disebut dengan panjang gelombang di sini, kalau misalkan pada gelombang longitudinal itu adalah satu panjang gelombang itu adalah jumlah dari panjang regangan dan rapatan gitu ya. Itu yang disebut dengan satu gelombang. Oke. Nah, kemudian ini ada rumus gelombang mekanika ya rumusnya. Oke, jadi ini sini ada T itu sama dengan periode. Nah, itu sama nilainya itu waktu per banyaknya gelombang yang disebut dengan periode. Itu di sini dikatakan bahwa periode itu atau T yaitu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Nah, maka rumusnya ini T frekuensi. Kemudian yang disebut dengan frekuensi gitu ya. Frekuensi itu adalah suatu yaitu jumlah gelombang tiap sekon. Nah, jumlah gelombang tiap sekon. Jadi banyaknya gelombang penuh yang terbentuk dalam satu sekon sehingga frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Nah, maka rumusnya itu adalah F itu sama dengan N per T. Nah, atau F itu bisa sama dengan 1 per T ya. T-nya T kapital ya. Nah, ini frekuensi. Kemudian kalau yang disebut dengan panjang gelombang, nah panjang gelombang tuh ini. Yang disebut dengan panjang gelombang tuh ini L ya. Jadi dari titik A, kemudian B, C, D, E. Nah, ini yang disebut dengan panjang gelombang. Kemudian apa lagi? Misalkan dari titik B, C, biar lebih jelas. Nah, dari titik A, B, C, D, E itu merupakan satu gelombang, satu puncak, satu lembah. Kemudian bisa juga dari titik misalkan mulainya dari sini ya. Nah, titik B, C, D, E, F. Nah, itu juga satu gelombang. Nah, ini kan kalau kita gabungkan jadi ini kan setengah puncak ya. Nah, itu akan menjadi satu puncak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan L itu berarti adalah panjang gelombang ya. Ini panjang gelombang. L itu panjang gelombang. Oke, itu ya. Kemudian satu lagi di sini rumus gelombang mekanika. Jadi ketika gelombang itu terbentuk, nah, maka ada cepat rambat gelombang. Nah, ini kita bisa mengukur kecepatannya itu ya berapa. Nah, itu menggunakan rumus alfa dikali F ya, dimana alfanya itu adalah sendiri panjang gelombang atau L ya, bisa alfa bisa L juga ini ya, bisa L juga nih, bisa alfa. Nah itu ya supaya tercepat. Alfa atau panjang gelombang dikali frekuensi gitu ya. Frekuensi itu tadi apa? Tadi itu adalah banyaknya gelombang penuh yang terbentuk dalam satu sekon. Itu yang disebut dengan frekuensi ya tadi. Nah, kemudian ada cepat rambat gelombang. Nah, ini tadi ya V itu ya. Jadi yang disebut dengan panjang cepat rambat gelombang itu adalah jarak yang ditempuh
setiap satuan waktu gitu ya, dalam sekon. Makanya rumusnya ini alfa per T ya, atau L per T. Pokoknya ingatnya ini nih, jarak yang ditempuh per satuan waktu lah, itulah ya. Tuh, untuk menentukan cepat terlambat suatu gelombang. Nah, oke, sekarang kita bahas contoh soal. Contoh soalnya Bapak bacakan dulu. Berikut adalah gambar gelombang transversal. Nah, ini gelombang transversal. Ini ada bukit, ya ada bukit atau puncak, ada lembah ya. Oke, kemudian yang pertanyaan itu adalah tentukan frekuensi getaran, panjang gelombang dan cepat terlambat gelombang. Oke, kita bisa jawab. Kita tentukan dulu yang diketahui di sini ya, penyelesaian. Diketahui aja di sini diketahui waktu ya. Ini waktunya itu sampai ke sini itu merambat ke sini itu adalah 8 sekon ya. P itu sama dengan 8 sekon. Kemudian lagi N. N itu jumlah gelombang. Nah, jumlah gelombang tuh lihat di sini ada berapa nih? Di sini ada satu bukit, satu lembah. Kemudian di sini, nah ini juga membentuk satu bukit, satu lembah. Berarti ada 2 gelombang di sini ya. Berarti di sini 2. Oke. Kemudian apa lagi yang bisa? Panjang gelombang. Nah, panjang gelombang dari sini ke sini tuh itu 16 ya. Berarti kalau kita bagi 2 berarti panjang gelombangnya itu 8. Nanti kita tentukan langsung di sini nomor B ya. Sekarang yang A dulu deh. Yang A itu yang pertama itu adalah menentukan frekuensi getaran F ya. Nah, F itu kan rumusnya bisa 1 per T. Gimana caranya? Kita bisa ini cari dulu T-nya. T-nya itu sama dengan T kecil per N ya. Biar mudah, ini T-nya itu 8 per 2 itu sama dengan 4. Nah, 4 sekon. Maka F ini itu akan sama dengan 1 per 4 ya. Ya, di sini 4-nya di sini. Ya. Oke, jadi dapatkan nilai F-nya itu 1/4 gitu ya. Atau sama dengan 0,25 Hz ya. Karena satuannya Hz. Kemudian yang B. Yang B itu panjang gelombang. Panjang gelombang itu kan tadi nih rumusnya. Alfa itu sama dengan S S per N gitu ya. S-nya itu ini nih jarak ya, atau L nih sini. Atau L. Jaraknya itu totalnya itu 16. Berarti 16 dibagi 2 sama dengan 8 cm ya. Kalau mau diubah ke dalam meter juga silahkan ya. Nah, kemudian yang C. C itu adalah cepat terlambat gelombang. Berarti V itu sama dengan A dikali F ya, frekuensi. A nya itu kan 8 ya. Alfanya itu dikali dengan 0,25 dari sini ya, S. Maka didapatkanlah yaitu 2 meter per sekon ya. Itu pembahasan soal. Kemudian suka ada nih menentukan amplitudo. Nah, biasanya amplitudo itu adalah apa namanya, titik tertinggi gitu ya dari suatu gelombang. Nah, misalkan di sini tinggi gelombangnya itu puncak dan lembah itu misalkan 1 gitu ya.
Nah, berarti satu amplitudonya berapa nih? Nah, amplitudo itu berarti titik tertinggi kan, berarti di sini nih. Nah, berarti ini tinggal bagi dua aja itu ya. Satu udah bagi dua, itu berarti setengah amplitudonya. Nah, amplitudo berarti nilainya itu 0,5. Ini misalkan ya, tergantung nanti di sini berapa itu tinggi maksimal yang dicapai dari gelombang tersebut gitu. Kemudian sifat gelombang mekanik. Nah, sifat yang pertama itu ada difraksi gelombang. Difraksi gelombang itu adalah perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau sebuah penghalang. Kita lihat di sini. Sini ada radio. Radio yang masuk ke musik ini sudah disetel. Kemudian di sampingnya ini, samping ini ada seorang anak. Si anak itu bisa mendengar suara dari radio yang berbunyi gitu ya, meskipun di sini ada penghalangnya. Nah, maka gelombang yang terbentuk itu akan seperti ini nih, kalau secara visual gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau lebih jelasnya ini nih, kita lihat di sini. Jadi kita ketika punya suatu wadah yang berisi air, kemudian diletakkan penghalang. Nah, ini penghalangnya ya. Kemudian di penghalang tersebut di tengah-tengahnya kita kasih celah. Nah, ini celah gitu ya. Nah, celah di antara dua penghalang. Kemudian kita jatuhkan batu. Nah, kita jatuhkan batu di sini. Nah, maka ketika kita menjatuhkan suatu batu itu akan menimbulkan riak air. Nah, riak air di sini itu akan mempengaruhi air yang ada di sebelahnya itu. Melalui celah ini maka itu akan terbentuk suatu gelombang baru gitu ya. Jadi kalau tergantung sih, kalau misalkan di sini riaknya besar, nah di sini akan kelihatan gelombang barunya. Tapi kalau misalkan di sini riaknya itu kecil, nah ininya juga akan tidak terlalu terlihat gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan nilai difraksi atau ketajaman lenturan. Jadi panjang gelombang lebih kecil dari celah, maka tidak akan terlihat jelas terjadi difraksinya gitu ya. Oke, jadi terjadi penyebaran gelombang di sini ya melalui celah yang ini nih, celah penghalang ini. Nah, itu sifat dari gelombang mekanik. Contoh lain, misalkan kita bisa mendengar suara motor atau suara kendaraan yang ada di ruangan ini, padahal kita nggak melihatnya ya. Jadi itu terjadi adanya difraksi gitu ya. Oke, difraksi atau difraksi gelombang. Nah, kemudian sifat gelombang yang kedua itu adalah interferensi gelombang mekanik. Jadi perpaduan gelombang yang ditempurkan. Jadi misalkan ada dua gelombang, nah, kemudian secara ini menjadi satu. Nah, itu yang disebut dengan interferensi gelombang. Jadi ada perpaduan gitu ya. Nah, interferensi sendiri juga terbagi menjadi dua, ada interferensi konstruktif dan destruktif gitu ya. Jadi ketika misalkan gini, dua buah batu di sungai dilemparkan gitu ya. Jadi dua buah batu kita dilemparkan ke sungai, maka itu akan membentuk suatu pola gelombang. Nah, berbentuk lingkaran di sini. Misalkan ada dua, misalkan ya contohnya gambarnya kurang tepat. Nah, itu akan terjadi gabungan dua gelombang gitu ya. Dimana puncak di sini, puncak gelombang itu akan bertemu dengan puncak gelombang lain gitu ya. Puncak gelombang ini akan bertemu dengan puncak gelombang lain. Nah, maka interferensi itu saling membangun atau disebut dengan interferensi konstruktif gitu ya. Saling membangun. Berarti interferensi konstruktif itu adalah interferensi yang saling membangun. Jadi ada dua gelombang itu dia saling membangun gitu ya, maka dinamakanlah interferensi konstruktif. Namun jika gelombang atau puncak gelombang itu bertemu dasar gelombang, dasar gelombang nih ya, ini kan tadi puncak ketemu puncaknya. Nah, tapi jika ini dasar ketemu dasar, misalkan ya ketemu dasar,
maka terjadilah interferensi yang saling melemahkan gitu ya, yang disebut dengan interferensi destruktif. Jadi ini saling melemahkan, Oke, itu ya sifat gelombang yang kedua. Nah, kemudian sifat yang ketiga itu adalah pemantulan gelombang air. Nah, menurut hukum Snellius, gelombang datang itu akan sama dengan gelombang pantul gitu ya. Begitupun dengan sudut datang dan sudut pantulnya juga itu akan sama. Contoh di sini. Nah, ini gelombang yang datang. Ini ada dua gelombang. Nah, itu akan dipantulkan lagi dengan arah yang berlawanan, arah yang sama, tapi dengan sudut yang sama di sini. Sudut sama di sini. Misalkan di sini R sudutnya, di sini nilainya I, itu akan menghasilkan sudut yang sama gitu ya. Jadi gelombang datang itu nilainya akan sama dengan gelombang yang dipantulkan. Itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang terakhir itu adalah pembiasan gelombang air. Jadi gelombang air itu atau pembelokan arah pada gelombang air itu dapat terjadi jika gelombang tersebut melewati bidang batas dua medium yang memiliki indeks bias yang berbeda ya. Jelas ya, di sini mediumnya adalah air dan udara ya di sini. Jadi ketika sinar datang masuk ke ini medium satu kan udara ya, kemudian medium duanya itu adalah air. Nah, sinar yang datang itu akan dibiaskan gitu ya. Dia akan merambat dari udara ke air sehingga arah perambatannya itu akan mengalami pembelokan. Nah, sini arah perambatannya juga akan mengalami pembelokan. Nah, belokan lagi di sini. Ya. Pembelokan. Nah, pembelokan arah perambatan gelombang disebut dengan pembiasan. Jadi pembelokan di sini ini namanya pembiasan. Ini pembiasan ini garis ini. Nah, itulah sifat-sifat dari gelombang mekanik, dan untuk materi tentang gelombang mekanik ini nanti akan ada lanjutan. Masih ada disebut dengan apa sih yang disebut dengan gelombang berjalan gitu ya. Ada gelombang yang stasioner juga. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk sementara pembahasannya dicukupkan saja. Terima kasih, hatur nuhun dari Bapak. Pokoknya tetap semangat belajarnya. Sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.